Mau nyoper daun ubi guys untuk pakan entok, bebek, dan ayam supaya hemat campurannya, biar hemat. Oke, kita gas guys. Ini aku lagi nyoper daun ubi untuk campuran pakan entok piaraanku. Nggak cuma entok sih, ada bebek, ayam. Jadi biar hemat. Di sini aku nyoper daun ubi secukupnya untuk campuran pakan satu hari. Daun ubinya ini aku tanam sendiri di belakang ya guys. Dan mesin choppernya ini aku buat sendiri dari mesin air yang sudah tidak dipakai. Nanti aku spill lah kalau kalian pengen tahu mesin chopper buatanku. Itu udah padat ya guys daun ubi yang dicopper. Daun ubi ini kan sifatnya dia mengandung air, jadi tidak bisa banyak-banyak. Setiap udah kira-kira udah taksiran kita udah padat lah istilahnya, nggak mesti sampai mesinnya mati. Mesinnya dimatikan dan dikeluarkan isinya guys. Jadi kalau udah padat ini wajib dimatikan guys, dikeluarkan isinya. Kalau nggak dia mesinnya macet, jadi mati dia. Lembut kali. Masak daun ubi pun bisa nggak pala ditumbuknya. Aku keluarkanlah semua isinya guys, nanti biar bisa semua terchopper. Inilah hasilnya tuh. Lembut kali kan, mantap. Oke guys, aku lanjut lagi lah nyopernya. Masih banyak lagi tuh kan, satu goni kecil tuh. Satu goni kecil itu bisa nanti 3 kali makan dia, pagi, siang, sama sore untuk campurannya. Campurannya biasanya daun ubi, dedak, sama jagung. Setelah dicopper nggak langsung dikasih ya guys, itu direbus dulu. Biasanya ngerebus tuh emakku, aku cuma nyoper aja. Kebetulan tadi emakku lagi sibuk, jadi aku disuruh nyari daun ubinya untuk nyoper. Jadi biasanya ngerebus tuh emakku. Kebetulan emakku hari ini lagi repot, jadi akulah yang nyoper sama ngerebusnya. Ini aku nyoper sore ya guys, pas libur kerja. Udah selesai semua kerjaan, bangun tidur nyoper lagu nih ya. Dan nanti setelah dicopper, ngerebusnya itu dicampur garam sedikit ya guys, biar ada rasanya sedikit, biar semangat entoknya makan. Kalian jangan salpok sama tutup chopper, mesin chopper nanti ya, atasnya ada botol aqua. Itu untuk giling jagung juga yang kasar ya guys. Selain untuk daun ubi, mesin chopperku ini bisa untuk giling jagung supaya jagungnya bisa jadi halus. Biasanya aku gilingnya pakai mesin chopperku ini. Kalau stok di tempat jual pakan jagung halus itu habis, aku beli yang kasar, jadi aku chopper sendiri. Kapan-kapan aku spillkan nanti guys hasil chopperan jagung kasarnya, seberapa halus hasilnya. Ini pagi ya guys, sebelum aku berangkat kerja, aku ngasih makan piaraanku lah nih. Biasanya sih mamaku, cuman kebetulan aku nggak lari pagi, jadi aku yang ngasih makan. Inilah penampakannya. Itu nggak penuh ya guys, nggak sampai penuh lah, setengah lebih. Awal aku miara entok ini nggak dari anakan ya guys. Kalau menurutku ya dari anakan itu biaya yang harus keluarkan terlalu banyak, dan resiko kematian itu pasti tinggi juga. Jadi aku beli yang remaja, yang 1 bulan atau 2 bulan lagi sudah mau menghasilkan telur. Jadi aku pertama kali beli itu 7 ekor betina yang sudah dewasa. Paling tantangan beli yang udah dewasa itu makanannya guys, harus beradaptasi lagi agar cepat bertelur. Nah ini makanannya aku bagilah sama entok yang anakan umur 2 bulan, ada 6 ekor. Aku letak di kandang pembesaran, jadi aku bagilah. Ini nanti setelah dikasih makan, biasanya sama makku dikeluarkan, karena ada salah satu dari mereka suka makan nih bulu ke temannya. Jadi
pada botak entok-entoknya. Kasihan liatnya, jadi kami liarkan lah. Kalau udah kenyang dia, kalau di luar gabung sama yang besar makannya pasti kalah dia. Jadi makanya kami kurung dulu pas lagi ngasih makan. Nanti setelah udah makanannya habis, udah kenyang, kami keluarkan. Nanti kalau udah sore atau jadwal ngasih makan, kami masukkan lagi. Karena kalau makan di luar disambung sama yang besar pasti kalah makannya. Nah, inilah dia penampakan 6 ekor itu guys, botak-botak dia. Ada pula kawan yang kanibal, kasihan kali. Tungguin next videonya ya guys. Setelah kasih makan entok, bebek sama ayam, lanjutlah ngasih makan lembu nih. Kasih makan lembuku ada 4 ekor nih, 2 betina 2 jantan. Yang dekat kamera nih betina, yang ujung sana jantan. Jadi ini rumputnya karena panjang jadi aku potong guys, bagi dua. Kalau nggak berserak dia. Yang bikin berserak itu sebenarnya karena lalatnya terlalu banyak. Apalagi musim hujan gini, lalatnya banyak kali. Padahal udah dikasih obat anti lalat, cuman kadang itulah pas lagi kena malas nyemprot, datang lalat itu. Pagi memang wajib harus rumput ya guys. Nanti siang baru kami kasih konsentratnya pun kami campur air biar dia lahap makannya. Nah, ini sisa rumput yang di becak aku turunkan lah di depannya itu, karena nanti adikku ngarit biar tinggal berangkat aja, nggak paling nurunkan rumputnya lagi. Soalnya tadi udah aku bersihkan dulu, cuman nggak ku record guys. Setelah ada bersih, sisa sedikit tuh nanti itu setelah makan comborannya, jadi nanti dikasih rumput. Setelah selesai semua aku turunkan, bersihkanlah kan halaman sekitar kandang ini ya guys, biar bersih. Aku geser lah becak ini biar aku nyapunya. Berat kali guys, rupanya ban sampingnya kempes dia, panas berat kali. Nah, di sini ku sapu lah nih ya kan, biar nampak bersih sedikit. Udah hujan, becek, kotor kok lagi risih kali aku nengoknya, jadi ku sapu kan lah ya kan. Inilah kegiatanku guys sebelum pergi kerja. Aku pergi kerja jam 10, jadi pagi biasanya aku kegiatan dulu. Biasanya sih aku lari pagi dulu, cuman hari ini malas sekali aku lari, jadi yalah ke belakang aku kan ngasih makan. Tadi pertama ngasih makan bebek entok ayam dulu, baru setelah itu ngasih makan lembu. Nyapu halaman dulu aku nih, siap nyapu halaman baru ku bersihkan kandangnya. Karena nanti kalau kandang dulu males sekali aku ngalasi pakai plastik itu. Kayak kok udah pakai plastik, pas nanti plastiknya jadi kotor, nyuci lagi. Bagusan aku nyapu halaman dulu, ku letaklah rumput tuh di angkong tuh. Nanti ditaknya tinggal letak dasar angkong, nggak lengket dia angkongnya, nggak pala nyuci angkong juga, jadi bersih lah itu nanti angkongnya. Udah bersih depan pakan itu lapak parkir becak, aku geser lagi lah becak itu ke belakang, aku lanjut nyapu depannya. Hujan agak lengket ya, jadi nyapunya agak payah, sapunya pun pendek kali, tak mana sapu panjangnya. Agak terasa juga pinggang itu karena sapunya pendek kali. Oh, itu rupa sapunya. Kimbek, males sekali aku nyari rupanya di atas itu sapu panjangnya. Pakai sapu panjang baru agak enakan. Banyak hikmahnya juga kerja masuk siang ini, jadi bisa berkegiatan yang lain. Entah itu nyapu, jogging, segala macam. Coba masuk pagi nggak bisa kayak gini awak. Sok pagi bangun jelas pagi kali, nggak bisa bangkong. Ini awak bisa bangun pagi, bisa olahraga, bisa bantu kerjaan di rumah, bantu orang tua. Setelah nyapu kita lanjutlah bersihkan kandang tuh. Tadi malam kebetulan hujan jadi kandangnya agak becek, jadi ku bersihkan lah kandangnya nih. Karena rumputnya nggak terlalu jauh, jadi taiknya nggak pala lembek. Biasanya sebelumnya yang aku posting itu kan taiknya lembek karena rumputnya terlalu jauh. Kali ini nggak, kumpulkan di depan kandang ini kan. Ku ambil sekop, ku letak di atas tumpukan sampah tadi, jadi angkong tuh nggak kotor. Sebelumnya kan ku lapisi plastik, jadi tadi aku nyapu dulu baru
bersihkan kandang, jadi nggak pala dilapisi plastik. Aku letak di atas sampah yang aku nyapu tadi, sampah plastiknya aku pisah, jadi biar jadi pupuk kompos dia. Setelah itu aku bersihkanlah sekop sama cangkolnya itu, jadi biar nextnya nggak berat cangkol sama sekopnya. Selesai bersihkan kandang, ku buanglah tai sama sampah tadi itu ke belakang tempat tumpuan, ada tumpuan kotoran sapi di belakang. Udah ada lubang yang kami sediakan untuk tempat tumpuannya, jadi nanti kalau udah terurai bisa untuk tanaman juga. Nah, inilah dia lubangnya, ku buang di sini. Di lubang ini udah campuran daun sampah sama tai, jadi nanti kalau udah terurai udah enak untuk disebarkan ke tanaman yang ada di rumah.